suatu ketika gitu ya. Suatu ketika ada seorang pencuri, tetangga saya misalnya. Dia tuh seorang pencuri. Kemudian datang satu orang polisi ke rumah saya mengetok pintu. Dia bilang, "Permisi Bu, saya mau tanya, itu tetangga ibu itu, saya lihat laga-lagunya itu sepertinya dia itu seorang pencuri ya. Kemarin saya sempat memergoki dia keluar dari rumah orang lain malam-malam, subuh-subuh misalnya. Dan kebetulan besok paginya pemilik rumah itu bilang dia kehilangan sesuatu. Saya rasa kayaknya tetangga ibu ini pencuri. Bagaimana Bu?" gitu. Padahal pada saat itu kita sudah tahu sebenarnya itu adalah benar. Dia itu adalah pencuri misalnya. Kita tahu profesi dia memang seperti itu. Tapi di sini karena kita tidak mempunyai hak apapun untuk ikut campur dalam hal tersebut, baiknya adalah silent is gold. Diam itu emas. Kenapa? Ketika kita diam, kita tidak menjerumuskan orang lain, tidak menjerumuskan siapapun. Karena kenapa? Kalaupun kita jujur, pertanyaan saya, kalau kita jujur, apa untungnya kita? Kita tidak dapat apa-apa. Kita malah membuat tetangga kita dijerumuskan. Memang dia mungkin mencuri, tapi bayangin, mungkin dia mencuri untuk menghidupi keluarga dia. Kalau dia nggak ada, misalnya dia seorang laki-laki gitu ya, kalau dia nggak ada, anak istrinya nggak bisa makan apa-apa gitu. Nah jadi ketika kita laporkan dia ke polisi dan dia ditangkap, yang ada karena omongan kita, anak istrinya jadi nggak makan. Bener nggak? Jadi alangkah baiknya segala sesuatu yang bukan urusan kita, kita jangan ikut campur. Jadi silent is gold itu sangat-sangat bisa diterapkan untuk permasalahan seperti itu. Tapi kalau untuk keluhan, apalagi keluhan yang sifatnya berhubungan dengan keadilan ya, kalau sudah tidak adil, kemudian berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya mungkin misalnya yang misalnya mau sholat id gitu ya, kan lebaran itu setahun sekali, sholat itu tuh kan gak akan makan waktu seharian kan, terus kita minta sama bos untuk minta sholat gitu ya, terus gak dikasih. Waduh, itu harus dibicarakan baik-baik. Kenapa? Karena itu sudah tidak benar, melanggar hak asasi manusia ya. Nah jadi teman-teman kalau yang merasa punya keluhan, saran saya adalah coba bicarakan. Kenapa? Karena di dalam konteks komunikasi bisnis, seseorang yang seseorang yang lost connect, baterai HP habis, ini pakai modem. Oke, nggak apa-apa Mas Rian. Semuanya masih di sana ya? Masih mendengarkan cerita saya? Saya harapkan masih ya. Oke. Nah, jadi saya harapkan di sini bahwa ketika teman-teman itu keluhannya didengar oleh orang lain, ya, juga bisa mendengarkan keluhan orang lain. Disinilah konteks komunikasi bisnis berjalan. Kenapa? Bayangin, kalau teman-teman tuh ngeluh, tapi tidak pernah didengar keluhannya. Suatu saat teman-teman punya kesempatan untuk menjadi seorang pebisnis atau pengusaha, amin ya, mudah-mudahan ya. Teman-teman pun akan mengulang hal yang sama. Tidak maulah melayani dia, itu kan bukan urusan saya. Atau tidak maulah melayani dia, nggak ada uangnya. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan pola kita didengar, suara kita didengar, kemudian keluhan kita itu juga ditanggapi, diselesaikan permasalahan dan konfliknya, insya Allah suatu saat nanti ketika kita menjadi seorang pengusaha atau mungkin kita menjadi seorang pengajar atau bagaimana, apapun profesi kita, ketika ada yang datang mengeluh kepada kita, terutama pelanggan atau konsumen, kita akan melayani dengan baik gitu ya. Nah jadi dalam keluhan konsumen tadi yang saya bilang, ada yang datang langsung, ada yang dalam bentuk forum pelanggan. Jadi pelanggannya itu membuat satu forum, misalnya di Facebook gitu ya. Kalau ada keluhan-keluhan mengenai universitas terbuka Taiwan misalnya yang kurang ini, atau mungkin malah baik gitu ya, misalnya baik begini, baiknya begini gitu ya, itu bisa saling di-share informasinya. Dan ada juga yang melalui surat pembaca.
Contohnya, kalau teman-teman itu baca majalah ya, kalau di majalah kita contoh ambilnya majalah yang ada di Taiwan aja deh. Majalah Indoswara, mungkin majalah Intai, mungkin majalah apapun itu ya, banyak sekali. Teman-teman buka halaman surat pembaca. Biasanya dia akan bilang kalau ada ini maaf di halaman sekian ada kesalahan, tolong diperbaiki, atau mungkin masukan-masukan dari pembaca itu sering sekali, atau dari radio juga seperti itu ya. Nah, gimana demo itu gimana Mbak, termasuk keluhan kelompok gak ya? Oh, tentu saja demo itu termasuk, tetapi demo yang baik ya tentunya ya, jangan demo yang anarkis ya. Iya, dan ingat, demo itu menjadi salah satu keluhan konsumen pada saat punya tujuan yang jelas. Contohnya, ketika misalnya apa namanya demo Lupur Lapindo, benar nggak? Banyak sekali pelanggan-pelanggan, customer-customer Lupur Lapindo, perusahaan Lapindo gitu yang dirugikan. Itu mereka mengeluh dengan cara berdemo, itu tidak masalah, tetapi tertib. Maaf ya, saya bukannya diskriminasi, saya bukannya apa namanya, apa tuh membicarakan hal-hal yang sifatnya lebih sensitif, tapi saya hanya membuka satu topik di mana teman-teman tahu FPI. Kalau FPI, saya jujur aja ya, saya nggak tahu kalau dari teman-teman ada yang mungkin punya teman yang anggota FPI atau dan sebagainya. Saya tidak ada berhubungan dengan agama, tidak ada sangat pautan dengan agama atau apapun. Tapi di sini saya mau bilang adalah seperti ini. Apa yang dilakukan FPI, menurut saya itu bukan cara berkomunikasi yang baik. Mengapa? Karena coba bayangkan, berdemo tapi merusak fasilitas umum. Berdemo tapi sampai injek-injek orang, sampai banyak yang pingsan. Apa itu demo yang baik? Apa hasilnya? Nggak ada, benar nggak? Jadi kita pun harus tahu tata etika mengeluh, memberikan keluhan. Saya handphonenya rusak. Nggak mungkin kan tiba-tiba saya datang ke tempat customer service, ngegebrak meja, nunjuk-nunjuk customer service-nya, marah-marah bilang, ini gimana sih Samsung nggak bener, handphone saya baru beli langsung rusak. Nggak mungkin, bener nggak? Yang ada saya langsung jeblosin ke penjara dan ke orang gila. Bener nggak? Jadi kita pun dalam memberikan keluhan itu ada tata etikanya, tata ininya ya, tata kramanya. Oke, saya akan show satu video nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Kalau misalnya ada suara yang nggak kedengaran, kasih tahu saya ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Agak tersendat-sendat ya. Ini mungkin karena jaringan internetnya. Kedengaran nggak nih suaranya, suara videonya teman-teman? Duh, ngulang lagi ya malahan. Ini saya nggak ngerti nih kenapa nih. Oke, gini deh. Ini kayaknya ada masalah. Saya akan kasih satu link. Linknya ini saya akan kasih untuk teman-teman. Teman-teman tolong buka. Tolong buka sekarang di YouTube masing-masing ya. Tolong dibuka. Soalnya ini ada kesendat-sendat.
Agak tersendat-sendat ya, saya pusing nih ini ya. Gimana caranya biar lancar? Kalau nggak lancar lihat dari sini, teman-teman bisa buka link YouTube-nya sendiri masing-masing dari link YouTube yang saya kasih. Ya, nggak apa-apa Mbak Siti, saya lagi putar satu video nih. Kalau Mbak Siti mau lihat, silakan lihat di link YouTube yang saya kasih ya Mbak Siti ya. Diam aja. Jadi nggak ada ini ya Mbak Dina, coba klik deh Mbak. Klik di link YouTube yang saya kasih. Diam aja, coba mungkin suaranya kecil Mbak, suaranya digedein. Sudah ya, teman-teman sudah lihat? Ada lagi yang mau bisa lihat semuanya nggak nih teman-teman? Coba dicek. Nggak bisa jalan. Nggak jalan. Coba dicek di link-link yang saya kasih. Bisa nggak dibuka tuh, Mbak Siti? Saya kirim sekali lagi ya. Coba buka deh pelan-pelan. Mas Rudi, Mas Ferry, kemudian Mbak Dina, bagaimana Mbak Dina? Sudah dicoba? Mbak Desi? Mas Rian sudah selesai nontonnya? Mbak Dina Mbak Desi sudah lihat sampai akhir ya? Sudah, oke. Siapa lagi yang sudah lihat? Saya baru akan bahas satu persatu. Sudah? Mbak Siti sudah? Bisa ya? Oke, sudah bisa ya? Kalau sudah, saya mau bahas nih. Gimana? Oke, sudah ya? Oke. Saya mau nanya sama teman-teman. Apa sih yang kalau teman-teman sudah lihat dari video ini, muter terus, susah? Nanti dibuka ya Mbak Dina ya, kalau misalnya bisa ya. Itu biasanya